Ya. Dan pemirsa, saat ini telah hadir bersama kami di studio mantan anggota Dewan Penasehat Persaudaraan Alumni 212 Usama Hisyam. Selamat malam Pak Usama. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usama telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Saya ingin menanyakan soal cerita yang kemudian Anda tuliskan melalui obsession.com pertama kali pada tanggal 17 Desember kemarin. Saya ingin Anda menceritakan kembali kronologi yang pada waktu itu Anda lihat dan Anda dengar pada saat Anda mengatakan bahwa Prabowo meninju ya Pak ya. Saya ingin memastikan lagi, meninju meja sampai dengan 5 kali di hadapan ulama. Itu seperti apa ceritanya? Ya, sebetulnya substansi yang ingin saya tulis bukan itu, tetapi yang viral justru masalah itu ya, yang jadi bahasan. Substansi yang ingin saya sampaikan sebenarnya mengapa saya mundur dari Persaudaraan Alumni 212. Ada kaitannya dengan peristiwa itu? Ada kaitannya sebetulnya, karena sebelumnya ada tim ses dari Pak Prabowo yang menulis melakukan apalagi pembunuhan karakter kepada saya, seakan-akan saya mundur dari PA 212 karena ada hal-hal negatif lah. Artinya karena masalah saya menerima duit dari pihak tertentu sehingga saya mundur. Padahal jadi itu sama sekali tidak benar. Sehingga saya meluruskan itu dengan tulisan itu. Proses itulah yang kemudian menjadi viral. Dan proses itu Anda ceritakan sedemikian apa adanya. Apa adanya. Jadi apa adanya itu seperti apa? Apa adanya itu ya, yang pertama saya sebetulnya tidak sepakat bahwa PA 212 itu menjadi tim sukses Prabowo Subianto karena ruh kelahiran 212 sendiri pada tahun 2016 itu dalam rangka untuk mempersatukan umat, menjalin ukhuwah Islamiyah. Semua golongan datang dari daerah-daerah, partai dan sebagainya. Kemudian mereka bersatu. Tapi ketika reuni 2018 ini menjadi tim sukses. Ini kan sudah berbeda sekali. Nah, bisa Anda ceritakan kembali kejadiannya pada waktu itu? Rapat di mana kemudian para anggota Dewan Penasehat PA 212 berkumpul. Dan sambil apa pada waktu itu agendanya apa? Ya waktu itu kira-kira 4-5 hari menjelang Ijtima Ulama 1, Dewan Penasehat 212 berkumpul dalam rangka membahas rekomendasi Rakornas 212 tentang calon presiden. Rakornas 212 beberapa pekan sebelumnya merekomendasikan 5 nama. Pak Habib Rizik nomor 1, nomor 2 Pak Prabowo, nomor 3 Zulkifli Hasan, nomor 4 Profesor Yusril Iza, dan nomor 5 Tuan Guru Bajang. Dewan Penasehat membahas pada hari itu siapa yang akan dibawa ke Ijtima Ulama. Di awal pembukaan Pak Amin Rais mengarahkan sebagai Ketua Dewan Penasehat bahwa yang akan kita usung ini Pak Prabowo. Diarahkan oleh Pak Amin Rais. Iya, diarahkan oleh Pak Amin Rais dengan berbagai argumentasi yang saya lihat argumentasi seluruhnya argumentasi politis ya. Argumentasi politis itu karena dia pemilih partai dengan kursi terbanyak, bisa menyatukan koalisi, kemudian pernah punya modal suara 60 juta pada Pilpres sebelumnya dan lain-lain. Padahal forum yang akan dihadapi oleh kita adalah Ijtima Ulama. Ijtima Ulama ini sebuah forum yang sakral kalau kita paham ya. Harus memenuhi unsur-unsur persyaratan-persyaratan dalam memilih figur kriteria yang memenuhi syariat Islam. Itu yang kemudian Anda sampaikan pada saat itu. Ini bukan Ijtima polisi saya sampaikan. Kalau Ijtima politisi kalkulasi politik. Kalau Ijtima Ulama kalkulasinya harus figurnya. Memenuhi. Lalu kemudian apa yang mendekati. terjadi? Dari 5 itu coba dibandingkan Prabowo dengan yang lain. Paling tidak kan saya mengharapkan ada 2 atau 3 nama yang direkomendasikan dibawa ke Ijtima Ulama sebagai capres untuk dibahas di Ijtima Ulama. Tetapi kan arahnya dikondisikan cuma 1. Dan pertimbangannya politis. Anda menilainya seperti itu. Kemudian akhirnya sempat diskorsing rapat tersebut. Ya, karena saya mengatakan begini. Habib Rizik setiap hari dari Mekah menerbitkan, mengeluarkan meme NKRI bersyariah. Para ulama 212 setiap hari mengatakan kita umat Islam bersyariah. Tetapi kemudian figur pemimpin negara yang akan ditampilkan sebagai pemimpin syariah figurnya Prabowo Subianto. Lalu kemudian rapat itu diskorsing, kemudian Pak Prabowo dihadirkan. Ya, rapat itu kemudian belum sempat dibahas apa yang saya komplain itu. Sudah masuk isoma, sholat maghrib. Setelah sholat maghrib habis makan malam, Pak Prabowo dihadirkan, langsung masuk bahas. Tiba-tiba Pak Prabowo masuk ya, tiba-tiba beliau langsung tadi itu marah. Ya, Anda tahunya dia marah seperti apa? Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo? Dia buka dengan kalimat begini Pak Prabowo. Bapak-bapak, saya sebetulnya malas datang kemari karena saya tahu di ruangan ini tidak steril. Ya saya nggak tahu siapa yang itu tidak disteril. Oleh sebab itu
saya sebetulnya malas, tapi saya pikir ini sudah era demokrasi, era digital, sudahlah. Karena ini harus kita hadapi pemilihan presiden, ya saya dah hadir untuk menyampaikan presentasi program sesuai dengan undangan dari Dewan Penasehat. Ya, lalu tetapi gimana? Tiba-tiba dia mengatakan, tetapi ini saya mau sampaikan depan ulama, saya selama ini selalu dipersoalkan keislaman saya. Saya tidak suka demikian. Tiba-tiba dia menunjukkan, bung, saya dipersoalkan tidak bisa imam sholat. Bung, saya memang bukan lulusan pondok pesantren, bukan lulusan madrasah seperti saudara-saudara sekalian. Bung, tetapi ingat saya tidak pernah berkhianat dan tidak pernah terhadap agama Islam. Buang. Itu posisinya meninju. Meninju, bukan menggebrak. Bukan menggebrak ya. Posisinya mengepalkan. Gitu ya, mengepalkan dari atas ke bawah. Oke. Dan Kiai siapa? Yang Bondowoso almarhum ini sebelah kanan, Kiai Maksum. Itu semua yang hadir di situ ulama semua ya? Ulama, sama tokoh-tokoh pergerakan. Di samping kirinya Kiai Haji Profesor ini, Amin Rais, Kiai Haji Misbahul Anam. Depan sana ada Legend Sarwan Hamid. Sekarang kemudian ada sekjen partai ya di situ. Si Edi, Pak Edi itu sekjennya PAN. Dan yang lain-lain, ulama yang lain-lain. Ya terperangah melihat. Terperangah. Semua reaksinya seperti itu. Oke. Tidak menyangka begitu bahwa kemudian Pak Prabowo sangat akan tidak seperti menyangka. itu? Karena kita kan ingin mendengar presentasi beliau, ya kan. Tiba-tiba beliau marah. Nah, apa pemicunya kita nggak tahu pemicunya apa. Pemicunya Anda tidak tahu apa. Jadi maksudnya masuk ke dalam ruangan, membuka dengan langsung meninju meja dan marah-marah. Iya, ada pengantar dulu. Itu pesan yang Anda dapat pada waktu itu. Iya. Ada kemarahan gitu. Betul. Mungkin ada yang melaporkan sebelumnya bahwa keislaman beliau masih dipertanyakan lagi oleh ulama, sekarang oleh forum itu. Dan reaksi dari ulama yang hadir di situ? Ya diam semua. Diam semua. Kemudian begitu selesai mungkin untuk mencairkan suasana, ada Ibu Nur Akmal ya, namanya Ibu Nur Akmal dari PAN mengatakan, saya sungguh surprise melihat Pak Prabowo tegas malam hari ini. Memang kita sekali-sekali butuh ya pemimpin seperti Pak Prabowo yang tegas, keras katanya gitu. Nah, itu untuk mencairkan situasi. Baik, Pak Usama, kita akan jeda terlebih dahulu, masih akan kita lanjutkan perbincangannya. Saya ingin menanyakan ke Anda bahwa kemudian setelah Anda menceritakan kejadian itu, ada juga yang menyanggah bahwa kejadian itu benar terjadi begitu ya. Saya ingin tanyakan bagaimana respon Anda, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan perbincangan ini sesaat. Indonesia bubar, Indonesia punah, ini yang dinamakan sebagai politik retorika. Ada yang menamakannya seperti itu, politik of fear. Mengapa hal-hal seperti ini tidak bisa dikendalikan? Ya, saya kira dua hal yang berbeda tadi ya Mbak Ania, politik retorika dan politik ketakutan. Kalau politik retorika itu bagian dari cara metode persuasi, mempengaruhi pemilih agar memilih dia. Tetapi dalam retorika juga jangan sampai kemudian yang keluar adalah propaganda, bombastis, mengadu domba, tetapi bersifat substantif. Nah, berbeda dengan politik ketakutan. Nah, kalau ke politik ketakutan itu betul-betul membuat masyarakat itu tidak punya harapan. Dia kehilangan harapan, kehilangan masa depan karena ditakut-takuti oleh situasi yang belum tentu itu terjadi. Dan ketika mengatakan Indonesia akan bubar, Indonesia punah dan lain sebagainya, ini masuk dalam kategori politik of fear. Saya kira banyak elit-elit yang mengatakan, mukakan selalu dengan politik ketakutan itu. Jadi bukan hanya para elit-elit tertentu, tapi ada banyak elit dalam setiap kampanye selalu menggunakan politik ketakutan itu. Itu saya kira tidak baik, karena bagian dari tujuan pemilu itu adalah memberikan pendidikan politik. Dan ini yang kita lihat adalah dalam pilpres sekarang ini absen pendidikan politik itu. Yang adalah politik retorika, politik ketakutan tadi. Padahal tujuan pemilu diantaranya adalah memberikan pencerdasan kepada masyarakat, bangsa dan negara bagaimana kita ini berdemokrasi. Bagaimana kita membangun bangsa dengan mengadu gagasan. Bukan kemudian memunculkan over retorika dan politik ketakutan. Lalu bagaimana cara mengendalikannya? Bahwa dalam perjalanannya kan masih saja ada yang kemudian menggunakan taktik atau strategi seperti ini. Oleh karena itu harus dihentikan. Karena setiap negara, masyarakat itu yang memulai politik retorika atau politik ketakutan itu elit. Oleh karena itu elit harus menghentikan cara-cara seperti itu. Karena cara-cara seperti itu akan merusak sendi-sendi bangsa, kehidupan bangsa kita. Karena nanti akan memberikan stigma pengaruh kepada generasi muda bahwa